Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat mahasiswa yang mengambil mata kuliah hukum adat. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai sifat umum hukum adat di Indonesia, atau ada juga yang menyebutkan sebagai karakteristik hukum adat yang ada di Indonesia. Nah, para ahli hukum adat ini memberikan beberapa karakteristik terhadap hukum adat yang ada di Indonesia. Nah, 4 diantaranya adalah: pertama, bersifat religius magis; yang kedua, bersifat komun atau komunal; yang ketiga, bersifat kontan, ya. Kemudian yang keempat, bersifat konkret. Mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah bersifat religius magis. Apa artinya? Artinya adalah di sini dalam hukum adat ini dianggap bersifat satu kesatuan batin, ya, kesatuan antara dunia lahir dan dunia gaib. Adanya hubungan antara arwah-arwah nenek moyang dan makhluk-makhluk halus lainnya. Kemudian adanya kepercayaan terhadap kekuatan gaib, pemujaan terhadap arwah-arwah nenek moyang. Nah, setiap kegiatan selalu diadakan upacara-upacara religius. Adanya kepercayaan terhadap roh halus, ya, yang menempati alam semesta, ya, seperti terjadinya gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, batu, dan lain sebagainya. Nah, dalam hukum adat ini artinya percaya kepada adanya kekuatan sakti, kekuatan gaib, adanya pantangan-pantangan, kemudian kepercayaan tradisional, ya, tradisional masyarakat Indonesia. Nah, setiap masyarakat ini memiliki tradisi atau upacara-upacara tertentu yang menunjukkan adanya hubungan antara arwah dunia gaib dengan masyarakat hukum adat. Nah, yang kedua adalah bersifat komunal. Nah, di sini bersifat komunal artinya adalah mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Nah, kemudian inilah yang menjiwai masyarakat Indonesia, ya, bersifat komunal. Permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat hukum adat, ya, yang diselesaikan berdasarkan hukum adat ini selalu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, ini juga diberlakukan dalam hal kegiatan-kegiatan dari masyarakat hukum adat. Kemudian katakanlah dalam pengelolaan tanah wilayah hukum adat ini didahulukan untuk kepentingan masyarakat. Nah, sifat yang ketiga adalah bersifat tunai. Artinya adalah dalam hukum adat ini kalau melakukan transaksi ini selalu dilakukan secara kontan atau tunai. Artinya adalah prestasi dilakukan sekaligus bersama-sama dengan penyerahan barang, ya, penyerahan barang, ya, atau nah, ini biasanya berbeda dengan kebudayaan kita sekarang ini, di mana transaksi-transaksi dilaksanakan ini juga bisa tidak bersifat tunai, tetapi bisa bersifat kredit. Nah, ini kalau dalam hukum adat dikenal dengan bersifat tunai. Nah, kemudian yang keempat, nyata, ya, bersifat nyata, maka di sini atau konkret, ya. Nah, di sini artinya adalah dalam masyarakat hukum adat Indonesia, kalau mengadakan perbuatan hukum itu selalu konkret atau nyata. Misalnya dalam perjanjian jual beli, ketika pembeli menyerahkan uang, ya, pembeli menyerahkan uang atau panjar, ya, maka kemudian penjual menyerahkan barang. Jadi ada di sini secara nyata melakukan transaksi jual beli, masing-masing pihak itu memenuhi kewajiban masing-masing dalam melakukan transaksi. Nah, inilah mungkin sifat umum yang ada dalam hukum adat, ya. Mungkin banyak lagi yang lainnya, beberapa sifat lainnya nanti Anda bisa pelajari lagi yang lainnya. Nah, dan juga Anda juga bisa membedakan antara sifat hukum adat dan sifat hukum nasional lainnya, atau sifat hukum positif yang lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu saja dulu yang dapat disampaikan dalam materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa untuk materi selanjutnya.